Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir siang ini dengan narasumber yang tidak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu terhormat kita dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Sawah Lunto, Bapak Muksin. Siap. Ya Pak ya. Ambo Bapak ya, Pak Muksin ya. Siap, boleh. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Pak Muksin untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Muksin Ferdian Eskom. Alhamdulillah pada saat ini saya diamanai sebagai Ketua DPD PKS Kota Sawah Lunto sejak tahun 2020. Saya bertempat tinggal di Talawi. Kebetulan Pak juga sebagai caleg DPRD Kota Sawah Lunto dari Dapil Talawi. Dapil 1 atau 2? Dapil 2 berarti. Dapil 2, oke. Dapil 2 Talawi. Dapil 2 Talawi. Dan alhamdulillah pendidikan sarjana komputer, dan pada saat ini kita tengah concern pada pemenangan PKS di tahun 2024 nanti dengan dapil-dapil yang sedang kita kerjakan. Dapil 1 Barangin, Dapil 2 Talawi, dan Dapil 3 Lembah Segar, Selungkang, Sawah Lunto gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berhasil dannya mencapai target PKS menang di Kota Sawah Lunto. Kira-kira itu Pak. Menarik Pak. Langsung aja Pak. Siap. Targetnya apa untuk 2024 kok? Target menang. Target Maksudnya, kita menang. Menangnya adakah targetnya sekian kursi atau bagaimana? Berkaca kita kepada pemilu 2019 lalu, itu menang di pemilu tersebut mendapatkan 3 kursi. Maka prediksi kita kalau kita mendapatkan 4 kursi, maka peluang kita untuk menjadi pemenang di Sawah Lunto. Oke. Oh, 3 itu siapa saja yang 3? Yang mendapat Yang 2019 yang dapat duduk. Itu yang dapat duduk itu kan PKPI ya sebagai ketua DPRD pada saat ini. Lalu ada Golkar dan P3 masing-masing 2 kursi. Nah sebenarnya PKS juga dapat 2 kursi, cuma karena kita kurang di jumlah suara. Jadi 2019 yang menang yang duduk yang Ambo tahu Haji Afdal. Oh ya, kita 2 kursi, Haji Afdal dan lagi? Pak Lazuardi dari Barangin. Oh, Pak Lazuardi dari Barangin. Jadi 2 kursi. 2004 boleh ikut target 2024 kok target sesuai dengan instruksi dari DPP. Itu diharapkan partai di kota, pimpinan tingkat kota itu memenangkan 100% dari suara yang ada. Maka Sawah Lunto kita punya suara 2 kursi di parlemen, maka kita punya PR dan tugas dari DPP untuk mendapatkan target 100% yaitu 4 kursi. Oke. Nah, strateginya lagi. Apa strateginya untuk mencapai itu? Strategi kita dari PKS Pak, alhamdulillah kita punya program-program kerja yang sudah disusun dari DPP. Alhamdulillah di PKS itu salah satu kelebihan struktur kita. Dari DPP itu sudah punya arahan-arahan dan kita tinggal menjalankan saja lagi. Contohnya dari 2020 sejak struktur baru Ambo terpilih sebagai ketua DPD PKS Sawah Lunto, Pak Ustadz Yusriman Taufik sebagai sekretaris, itu kita punya target adalah senantiasa menyapa masyarakat, dan sebagaimana tagline-nya PKS pada saat ini yaitu sebagai pelayan masyarakat. Maka sejak Desember 2020 itu kami dilantik sebagai struktur, maka hari besoknya Ambo masih ingat waktu itu hari Sabtu, dan waktu itu kami di Padang, dan Seninnya kami langsung mengunjungi tokoh-tokoh, salah satunya wakil wali kota pada saat itu yang standby di Kota Sawah Lunto, dan hari berikutnya kita silaturahmi kepada
wali kota, dan terus bergerak. Kita mengunjungi masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ada sebagai acara kegiatan relawan. Relawan, ada yang longsor waktu itu di Selungkang, kita ada longsor di Lumindai, kita ada mengikuti kegiatan relawan untuk membantu rumah yang terkena longsor, dan kegiatan-kegiatan terus bergulir. Dan alhamdulillah salah satu yang sangat menonjol kita di PKS, salah satunya adalah karena kita bagus komunikasi dengan gubernur dan anggota DPR RI Komisi 4 Pak Dr. Hermanto. Kita banyak membantu masyarakat dalam bidang pertanian, Pak. Maka kalau ditanya strategi bagaimana PKS memenangkan pemilu di 2024, tidak lain tak bukan adalah senantiasa berkomunikasi, silaturahmi, dan melayani masyarakat. Dan insya Allah ini yang menjadi kelebihan PKS. PKS bukan partai yang hanya akan muncul ketika akan pemilu. PKS sudah mulai bergerak sejak struktur baru terbentuk sampai hari ini. Alhamdulillah. Oh, jadi seperti tadi disebutkan lebih banyak difokuskan terutama ke arah pertanian begitu ya. Salah satu pertanian. Salah satunya yang banyak dibantu. Dibantu. Adakah aspirasi masyarakat lain yang sudah ditampung oleh partai selama ini? Anggota DPRD kita dari Dapil Barangin, Pak Lazwardi, itu sebagai salah satunya yang terdepan dalam memberikan beasiswa. Jadi beasiswa. ada pokir yang diarahkan kepada anak-anak sekolah. Itu kita sebagai pelopor. Oke. Gerakan pokir ini membantu anak-anak sekolah. Pak Lazwardi menjadi yang terdepan membantu anak-anak sekolah dalam bentuk beasiswa. Jadi pokirnya kepada beasiswa. Dan alhamdulillah sampai saat ini malah ditiru dan diikuti oleh partai-partai lain. Apatah lagi, alhamdulillah dari segi keagamaan, tentu saja PKS yang partai dakwah gitu kan, kita banyak membantu kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya kita, anggota-anggota kita, struktur-struktur kita, kader-kader kita di PKS itu tergabung di dalam organisasi-organisasi keagamaan. Salah satunya di Muhammadiyah, di BKPRMI, di Remaja Masjid. Dan kita fokus terus hadir di tengah para remaja-remaja masjid, memberikan pelatihan azan, pelatihan sholat jenazah, dan seterusnya, pelatihan pengembangan karakter anak muda, pelatihan kepemimpinan. Kita terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Dan salah satunya dari seni dan budaya pun kita termasuk gitu kan. Kita ada lomba baca kitab kuning, kita ada lomba salawat, kita ada lomba membaca teks proklamasi, ada lomba pidato waktu itu kita juga ada mengadakan. Dan alhamdulillah PKS senantiasa dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Tadi yang menarik mengenai beasiswa. Untuk beasiswa yang sudah pernah diberikan kepada warga di sekitar sini, terutama Kecamatan Silungkang dan Dapil sini, kemana yang sudah diberikan waktu itu? Karena ini adalah pokirnya Pak Lazwardi, dan itu yang sebagai beliau di Dapil beliau Dapil Barangin. Ya, Barangin ya. Dapil 1. Dapil 1. Nah, itu lebih banyak di Barangin untuk kegiatan beasiswa tersebut. Oke. Kalau dari yang waktu itu di Dapil sini adalah Pak Haji Abdal ya. Boleh diceritakan apa saja yang sudah dikontribusikan kepada warga di sini? Alhamdulillah sesuai dengan arahan-arahan dari pusat gitu ya. Pak Haji Abdal tentu saja sudah banyak melakukan kegiatan aspirasi-aspirasi beliau yang sudah disampaikan kepada masyarakat gitu kan. Karena beliau pun sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Salunto. Sekarang ini yang ketiga ya? Sekarang berarti ada mencalon yang keempat lagi. Mencalonkan yang keempat. Kembali Pak Muhsin ke pertanyaan tadi mengenai kontribusi dari partai, terutama anggota Dewan Partai PKS di Dapil sini.
Lembaga dan Silungkang, yaitu Pak Haji Afdal tadi ya. Seperti apa kontribusi selama ini? Bantuan dan kontribusi PKS terhadap Silungkang itu alhamdulillah, bahkan kita dari dua sisi, bukan hanya Haji Afdal saja gitu, sebagai anggota dewan yang duduk di Dapil 3 ini. Tentu saja Pak Haji Afdal sudah banyak memberikan kontribusi gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat seperti infrastruktur untuk pertanian, jalan-jalan pertanian, jalan-jalan ke daerah kampung gitu kan, melalui pokok pikiran beliau. Dan salah satunya kita juga sudah memberikan bantuan-bantuan yang datang dari anggota DPR RI, lagi-lagi dari Komisi 4 Pak Hermanto tersebut. Ya. Alhamdulillah kita sangat bagus komunikasi dengan Pak Hermanto. Seperti yang terbaru ini kita ada bantuan UPO, unit pengolahan pupuk organik, itu sekitar 200 juta yang diberikan kepada kelompok tani di Sungai Concang. Itu berupa sapi, lalu ada alat pencacah pupuk, ada bentornya, lalu ada gudang, kandang, sehingga dengan dana 200 juta itu bisa dibelikan sapi dan seluruh perlengkapan yang akan membantu masyarakat untuk membuat atau mengolah pupuk organik. Jadi dengan adanya itu masyarakat petani tadi bisa menjual sapi, lalu kotoran ternaknya bisa dijual untuk menjadi pupuk gitu kan. Dan di Taratak Banca itu alhamdulillah bahkan masuk pokir anggota DPR RI kita Pak Hermanto itu 10.000 bibit pisang barangan. Dalam pagunya itu kan 50.000 sebatang. Berarti kalau 10.000 batang itu 500 juta ya. Alhamdulillah. Ada mesin baja, ada bentor yang baru kita serahkan ke KWT di Muaro Kelaban, ada rumah bibit program Pangan Lestari P2L, itu berupa rumah bibit yang anggaran dananya sekitar 50 juta. Sebelumnya 60 juta, sekarang yang terbaru dapat 50 juta. Itu di situ ada rumah bibit dan pengolahan bagaimana pembentukan bibit-bibit yang akan didistribusikan kepada petani. Ada kangkung, ada bayam di kelompok tersebut, sehingga mereka bisa jual kangkung bayam tersebut kepada masyarakat dan terkhusus kepada anggota, sehingga menghasilkan memenuhi kebutuhan income, kebutuhan pokoknya para wanita tani tadi, warga, dan bisa dijual juga. Itulah kira-kira Pak kontribusi PKS terhadap salah satunya di Silungkang ini gitu. Iya. Selanjutnya Pak Musin, sekarang ini kita mungkin sudah melihat, sama-sama melihat, dan bukan rahasia lagi bahwa dalam setiap kali periode pileg, pilpres, pilkada dan seterusnya, itu kita ini sangat diwarnai oleh politik yang kita boleh katakan dalam tanda petik yang tidak tidak sehat, etika, gitu ya? Tidak sehat, tidak beretika. Politik uang lah kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin apa sikap dari partai mengenai hal ini, dan apa strategi yang akan dilakukan untuk periode sekarang ini, untuk yang Pileg sekarang ini terutama? Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa uang bisa dikatakan berperan dalam politik, karena memang yang menjadi pola atau masalah mendasar negara kita dan juga termasuk di Salunto adalah faktor ekonomi. Sehingga siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, maka itu akan mendapatkan attention, mendapatkan perhatian dari masyarakat. Walaupun terkadang ini sifatnya
kamuflase semata gitu kan. Apa yang dimaksud dengan kamuflase semata? Anggaplah si tokoh yang punya kekuatan finansial gitu kan. Bahkan mereka hanya memberikan finansial mereka cukup di hari H saja. Di hari saja. Dan masyarakat pada saat itu karena mereka membutuhkan dan faktor ekonomi adalah faktor mendasar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa inilah yang bermanfaat bagi mereka sekarang gitu. Dan ini juga dipicu dari kelemahan para tokoh-tokoh politik gitu. Mohon maaf, ada rasa kekecewaan masyarakat. Mana ada tokoh-tokoh yang sudah mereka jago-jagokan, mereka tunjuk, mereka perjuangkan, tapi setelah merasakan istilahnya setelah duduk gitu. Ya, dalam tanda petik sekali lagi mungkin ada kenyamanan dalam jabatan tersebut, mereka lupa dengan masyarakat. Sehingga masyarakat akhirnya jadi kayak antipati gitu kan. Ibaratnya samo sajo sadonyo gitu kan. Iya. Lebih baik kini yang ada menunjukkan gini lah daripada besok lah duduknya menyia-nyiakan masyarakat. Nah, oleh karena itu PKS mengajak kepada para struktur, terutama kepada caleg, agar kita jangan sampai terlibat dengan hal-hal seperti ini. Kita meminta, makanya PKS itu jangan sampai menjadi partai yang hanya akan bergerak di saat pemilu saja. Dan itu sudah kita buktikan, PKS terus bergerak melayani masyarakat, hadir di tengah masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat sepanjang waktu. Nah, salah satunya yang tidak kalah penting adalah saya menghimbau kepada para kader, pada struktur, pada simpatisan, kepada para caleg, hadirlah terus di tengah masyarakat, sentuhlah hatinya. Maka ketika, mohon maaf, sekali lagi tanda petik, uang menjadi kompetitor utama, bahkan kita di mohon maaf di Talawi gitu ya. Anggapan masyarakat musuh utama kita adalah finansial. Bukan musuh, mohon maaf. Kompetitor utama kita adalah dana. Kompetitor utama kita adalah Soekarno-Hatta katanya kan gitu. Tapi itu berlaku di mana-mana, bukan cuma di sini aja kan. Nah, oleh karena itu, karena ini menjadi kompetitor kita adalah kekuatan finansial, maka salah satu cara untuk menandingi kekuatan finansial ini adalah kehadiran, keberpihakan para kader, para struktur kepada masyarakat. Nah, kenapa masyarakat itu lebih cenderung kepada uang, mohon maaf, kepada dana, kepada tokoh yang mempunyai uang? Karena kader-kader tidak hadir di tengah masyarakat. Sebagai contoh, saya bersahabat dengan seseorang, lalu saya senantiasa bersilaturahmi kepada beliau. Mungkin saya tidak bisa memberikan beliau uang, dana dan cukup, tapi ketika beliau saya dengarkan keluh kesahnya, ketika sakit beliau saya jenguk, ketika orang tuanya ada problem saya bantu mencarikan solusinya, maka ini salah satu sebagai jaminan bahwa ketika saya membutuhkan bantuan, atau taruhlah saya minta dipilih ketika pemilu nanti, maka kita akan prediksi kawan yang sudah bertahun-tahun berakrab dengan kita tadi itu tidak akan berpaling kepada yang lain, walaupun di hari H beliau mendapatkan serangan-serangan yang kata orang ada serangan-serangan yang bersifat finansial, maka kemungkinan besar kawan yang bersahabat saya sekian tahun itu tidak akan terpengaruh dengan adanya dana ini. Maka saya minta kepada para caleg, pada struktur, kepada kader, agar senantiasa menyentuh masyarakat, senantiasa silaturahim kepada masyarakat, temui, kunjungi, senyum, sapa, salam, dan berikan kontribusi solusi terhadap permasalahannya. Kita di DPP disampaikan juga oleh Presiden Partai dan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, datangi masyarakat, bawa segelas gulai, segelas minuman, sepiring makanan, semangkuk gulai kepada masyarakat. Tunjukkan bahwa
Anda sebagai kader PKS adalah solusi di tengah masyarakat. Anda sebagai kader PKS adalah harapan bagi masyarakat di tempat Anda berada. Ketika Anda caleg di sebuah tempat lalu 40 warga di sekitar Anda tidak memilih Anda, itu tandanya Anda tidak punya kontribusi terhadap masyarakat di sekitar Anda. Oke, menarik. Mungkin ada tambahan mungkin sedikit Pak Muhsin. Sebagai partai dakwah, tentu kita semua tahu ada hadis yang menyebutkan bahwa yang menyogok dan yang menyogok keduanya bukan berdosa, tapi di neraka. Nah, ini mungkin bisa dibantu juga oleh partai, oleh para kadernya untuk disebarkan kepada masyarakat, karena ini penting sekali, terutama di setiap kali ada periode pemilihan seperti ini. Ini yang mungkin kita sebagai partai dakwah bisa selalu siarkan kepada masyarakat, karena ini tentunya kita sebagai partai Islam, kita sebagai sama umat Islam bisa saling mengingatkan begitu, Ustaz. Ya, sekali lagi kita meminta kepada para tokoh-tokoh politik, dan tentu saja di PKS kita meminta kepada para struktur dan kader. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi tokoh politik yang lainnya. Jangan kita sampai menjadi tokoh politik yang mencurangi masyarakat, yang menipu masyarakat, sehingga masyarakat menjadi antipati terhadap tokoh politik. Betul. Mereka seolah-olah kehilangan figur, kehilangan sosok yang benar-benar menjadi panutan bagi mereka. Setelah terpilih bukan menjadi orang yang hilang janji, sehingga masyarakat tidak mau lagi memilih. Lalu ketika tokoh politik ini memang bekerja untuk masyarakat, maka ketika tokoh politik ini bekerja untuk masyarakat, maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Sebagai contoh, itu di daerah Tumpuk Tangah gitu, saya secara pribadi meminta kepada gubernur gitu kan, agar ketika itu ada masyarakat meminta agar ada program pengairan di Tumpuk Tangah. Nah, gubernur menyanggupi pada saat itu, dan kabarnya program itu bernilai sampai 30 miliar gitu. Dan kabarnya sudah sampai tim survei dari pusat yang sudah didampingi oleh wali kota waktu itu Pak Deryasta sebelum PLT sekarang. Nah, kira-kira seperti itulah. Walau alam kelanjutan program tersebut menunggu, kalau tidak salah itu, apakah tempat tersebut air yang mengalir di daerah Tumpuk Tangah itu debitnya cukup untuk dialirkan ke daerah di bawahnya, Batu Tanjung, Kumbayau, Bukit Gadang. Itu seandainya debit airnya mencukupi, maka program ini insya Allah akan jalan gitu, setelah disurvei. Maka kita sampai saat ini masih menunggu hasil survei tersebut. Maksud saya begini, ketika tokoh politik itu benar-benar bekerja lalu membantu masyarakat, dia punya akses yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Iya. Salah satunya akses ke pusat. Nah, kasihan sekali ketika masyarakat kita terlena dengan, mohon maaf, dengan dana yang tidak seberapa. Lalu ketika setelah tokoh politik ini duduk dan dia berpikir bahwa, ya mohon maaf, dalam bahasa kita di kampung, kapatangkanlah bagi ya. Ayo. Batang lampu bayira. Itu ya. Apolai, Itu gitu yang kan? nggak enak tuh. Sehingga ketika si tokoh ini duduk, dia benar-benar sudah nyaman dengan posisinya, dan baru akan bergerak lagi nanti ketika pemilu yang akan datang. Dia genjotkan. Lalu dia tidak terfikir, saya ini sebagai pelayan masyarakat loh, saya harus bekerja loh, saya sudah diberikan fasilitas loh oleh masyarakat, sehingga saya pergi ke daerah-daerah, ke kota untuk mencarikan aspirasi, gitu kan. Wakil dari rakyat. Wakil dari rakyat. Sehingga dengan program-program bagaimana dia bisa mendekati pemerintahan pusat, mengambil dana, bukan hanya dana-dana sedikit, tapi pakai puluhan miliar, ratusan miliar, kalau bisa dia mendapatkan program 1 triliun pamannya kan. Bagaimana masyarakat semua terbantu. Sehingga kembali kita kepada bagaimana tentang uang sogok tadi. Kenapa ini berbahaya untuk masyarakat? Karena uang tadi itu hanya sifatnya sementara, secuil, sedikit. Lalu dengan kita kamuflase terhadap masyarakat menerima dana itu,
sehingga dia hanya bisa menikmati yang sedikit dan mengorbankan dana yang ke depan yang Dalam bisa jangka panjang. berpotensi jangka panjang yang kita bisa raih. Sehingga ini saya sangat setuju dengan pandangan salah satunya Ustaz Abdul Somad gitu ya yang menyampaikan. Ya. Saya setuju. Ketika si tokoh memberikan dana kepada masyarakat di hari H dengan catatan sebagai kompensasi memilih saya, lalu si masyarakat sepakat dan setuju bahwa dana itu saya terima untuk membantu Anda, maka keduanya bersekongkol untuk istilahnya tidak membantu masyarakat. Iya. Dengan dana sekian dia tidak lagi membantu masyarakat, sehingga si pemberi, saya setuju, berdosa, si penerima berdosa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa rubah dengan pencerahan kepada masyarakat. Kita bisa rubah apa yang selama ini sudah terjadi, sehingga kita menjadikan demokrasi kita ini jadi lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Oke. Untuk terakhir, Pak Muhsin, untuk ke depan lagi ya, kita bicara ke depan. Program-program apa saja yang sudah dipersiapkan untuk terutama di Sawalunto ini dari Partai PKS? Sekali lagi kita tegaskan kepada kader, terus menyentuh masyarakat, terus silaturahmi kepada masyarakat untuk memenangkan pemilu di 2024. Lalu setelah menang, kita akan minta kepada kader, anggota dewan yang duduk senantiasa menjadi tokoh, menjadi anggota dewan yang melayani masyarakat sebagaimana tagline-nya PKS, melayani masyarakat. Jangan minta dilayani. Kita adalah wakil rakyat, kita adalah petugas rakyat. Petugas rakyat. Kita adalah petugas rakyat, bukan yang harus petugas partai ya, petugas rakyat. petugas rakyat Oke. yang siap disuruh-suruh oleh rakyat, yang siap diminta-minta oleh rakyat, yang siap melayani masyarakat kapan saja, sehingga masyarakat menjadi puas dengan kehadiran kita dan PKS menang di pemilu 2024, lalu masyarakat merasakan dampaknya di 2024 sampai 2029 nanti. Maka saya sampaikan kepada tokoh caleg di PKS, kalau perlu 2029 kita tanpa spanduk dan baliho. Kenapa? Karena masyarakat sudah merasakan hasil kerja dari kita. Baik, menarik. Sebelum kita tutup, mungkin bisa ada closing statement kepada masyarakat, sanak saudara di Sawalunto. Insya Allah PKS akan menjadi partai yang siap melayani masyarakat kota Sawalunto. PKS akan siap hadir di tengah-tengah masyarakat Sawalunto. Maka percayakanlah suara Anda kepada PKS. Pilihlah PKS, pilihlah kader-kader PKS di pemilu 2024 nanti. Kita lihat bagaimana PKS di pusat menjadi pintu utama, menjadi garda terdepan membela umat. Dan masyarakat sudah melihat bagaimana PKS membela umat. Di televisi masyarakat sudah melihat bagaimana PKS menjadi satu-satu partai yang konsisten dan komitmen membela masyarakat sebagai partai oposisi yang menyeimbangkan pemerintahan di pusat. Sehingga dengan demikian menjadi bukti bahwa PKS benar-benar partai yang siap membela masyarakat, partai yang siap membantu masyarakat, partai yang siap menjadi aspirasi masyarakat. Maka percayakanlah pemilihan pemilu 2024 nanti, salah satunya PKS mengusung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin yang disingkat dengan Amin. Maka pilihlah presiden kita dari PKS, Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Lalu pilih kader-kader PKS, kader-kader terbaik yang kita persembahkan kepada masyarakat dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota. Pilihlah kader-kader PKS dan insya Allah sebagai garansi kita akan siap melayani masyarakat yang ada terkhusus di kota Sawalunto. Baik, kita sudah mengakhiri sesi kita. Pak Muhsin, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah sesi kita kali ini. Dan kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.